Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Ibu Dian di sini. Ibu, kita mau lanjutin lagi tadi kalau di segmen 1 tadi udah 2 program unggulannya ya, yang udah kita bahas. Nah, berikutnya ada tes kemahiran ya Ibu ya, berbahasa Indonesia, lalu ada BIPA juga. Nah, yang ketiga ini ada apa nih program kerjanya? Yang ketiga ini adalah pembinaan bahasa dan hukum. Pembinaan bahasa dan hukum. Iya, jadi ngapain aja nih tim pembinaan bahasa dan hukum ini. Jadi kita mengajak masyarakat untuk peduli dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ruang publiknya itu seperti apa? Yaitu di dokumen resmi atau di lanskap. Nah, lalu bagaimana kita membina lembaga-lembaga yang juga memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, pada tahun lalu itu kita membina 45 lembaga. Nah, tahun ini kita akan membina 51 lembaga. Oh, banyak ya. Nah, terkait dengan pemartabatan bahasa Indonesia ini salah satu tanggung jawab besar dari tim pembinaan bahasa dan hukum. Nah, alhamdulillahnya regulasi tentang pemartabatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ini sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasinya. Iya, sudah ada regulasinya, yaitu Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Itu artinya baru ya Bu ya, baru di tahun ini ya? Iya, baru diluncurkan. Nah, ini kita sangat bahagia sekali, artinya sudah ada aturan yang mengikat tentang penggunaan bahasa Indonesia, pemartabatan. Dengan ada aturan ini, kedaulatan bahasa Indonesia itu semakin tercermin gitu, seperti itu. Nah, jadi isinya apa aja tuh? Isinya yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen resmi. Contohnya seperti ini, papan-papan nama yang ada di ruang publik kita sering kita temui menggunakan bahasa asing. Nah, itu nanti yang akan kita tertibkan. Jadi itu pakai bahasa Indonesia. Iya. Artinya memang harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa asing atau bagaimana itu? Iya, jadi tidak dibolehkan menggunakan bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu gimana caranya? Yang pertama yaitu kita lakukan dulu sosialisasi. Kita lakukan dulu sosialisasi kepada masyarakat. Ayo kita mengajak masyarakat, mari menggunakan bahasa Indonesia. Ingat bahwa kita punya Trigatra Bangun Bahasa namanya. Ada 3 gatra yang harus kita jalankan. Yang pertama, gatra pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Nah, dengan gatra pertama itu kita bisa pastikan kita mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, lalu gatra yang kedua adalah lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah. Nanti yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing. Iya. Oh, artinya bahasa daerah tetap dilestarikan. Bahasa asing harus kita kuasai, karena tidak bisa kita elakkan kan kalau seandainya kita tidak menguasai bahasa asing, sementara buku-buku tentang pengetahuan juga banyak menggunakan bahasa asing. Tapi tetap yang pertama dan utama adalah bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Nah, utamakan bahasa Indonesia itu tercermin di ruang-ruang publik kita, di dokumen resmi kita, gitu, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika implementasi dari peraturan menteri ini tentang pengawasan penggunaan bahasa Indonesia itu, yang pertama kita lakukan sosialisasi. Nggak mungkin kan langsung tiba-tiba kita ganti-ganti kita langsung ini salah, ini seperti itu. Nah, langsung kita yang pertama lakukan sosialisasi dulu. Tapi sebelum sosialisasi kita bentuk tim kerja dulu. Tim kerja itu yang kita bentuk itu nanti kita akan membentuknya bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Nah, jadi untuk saat ini sangat diharapkan kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, nanti diharapkan kita mohon bantuannya dari pemerintah
provinsi nanti diminta ketua timnya itu adalah Pak Sekda. Nah, jadi nanti kita berkolaborasi dalam melaksanakan implementasi Permendikdasmen nomor 2 tahun 2025 ini. Yang pertama kita lakukan sosialisasi. Setelah kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pemantauan. Lalu kita kita awasi, kita lakukan pengawasan. Misalnya masih ada gedung-gedung pemerintah, misalnya masih ada tulisannya welcome kah? Iya. Terus sekecil welcome pun iya. itu nggak boleh ya? Boleh kita buat selamat datang, tapi di bawahnya mau buat bahasa Inggrisnya boleh, tetapi gunakan bahasa asing itu dengan ukuran huruf yang lebih kecil. Misalnya ketika di tempat wisata mungkin, karena kan yang pengunjung wisata itu tidak hanya lokal, orang Indonesia lokal gitu kan, tetapi mungkin ada turis. Nah, kita mengakomodir itu, bukan berarti kita alergi, tetap kita gunakan bahasa asing, tapi itu ditempatkan di bawahnya, dan ukurannya agak lebih kecil dari penggunaan bahasa Indonesia, seperti itu gitu. Nah, kalau sekarang ini lagi di masih di tahap sosialisasi kah? Atau udah masuk ke tahap sosialisasi pemantauan, atau tinggal pemantauannya doang? Belum. Belum. Jadi sekarang ini kita dalam tahap untuk membentuk tim kerja dulu. Masih tim kerjanya dulu? Iya, bertemu dengan, kita akan merencanakan, menjadwalkan pertemuan dengan Pak Gubernur dan tim. Nah, nanti kita akan membicarakan proses pengawasan ini gitu, seperti itu. Nah, lalu tahap yang ketiga, ketika kita sudah memantau, sudah mengawasi, dan kita sudah memiliki data bahwa ternyata di lembaga ini ada penyalahgunaan penggunaan bahasa Indonesia gitu, seperti itu. Atau di dokumen resmi kita juga temukan, misalnya ketika kita ada mendapat undangan rapat di pemerintahan kah, gitu, seperti itu, atau di lembaga pendidikan, lalu kita menemukan masih saja menggunakan bahasa asing, padahal sebenarnya padanan katanya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bisa kita awasi juga. Lalu nanti setelah kita memiliki data itu, kita lakukan pendampingan. Jadi sosialisasi, kita lakukan pemantauan atau pengawasan. Nah, kita sudah punya data nih, lalu kita lakukan pendampingan. Nah, kita lakukan pendampingan, misalnya saya datang ke TVRI, mungkin menyampaikan bahwa ini sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia dan padanan katanya sudah ada, gitu, seperti itu. Nah, setelah selesai nanti mungkin diharapkan setelah itu lebih mudah untuk mengubahnya, gitu, mengubah ke bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, setelah 3 tahap itu, yang pasti tahap akhirnya kita lakukan evaluasi. Nah, nanti pada akhirnya setiap provinsi itu akan dinilai yang sudah berhasil melakukan penertiban bahasa Indonesia di ruang publiknya, di lanskap, dan di dokumen resminya. Itu mungkin akan dipresentasikan nanti ya? Iya, betul, seperti itu. Nah, jadi salah satunya itu kita membangun sikap positif masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Itu yang intinya yang kita harapkan, dan bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, gitu. Seharusnya memang seperti betul, itu seharusnya seperti itu, karena kalau banyak fenomena sekarang ini kan sering terlalu suka dengan yang hal-hal yang asing, gitu, seperti itu. Padahal sebenarnya itu kan ada tempatnya untuk hal yang seperti itu. Ada ranahnya sebenarnya, gitu. Jadi nggak semuanya harus kita asing, Kak. Kita kalau udah tulisannya asing itu sudah keren, gitu, seperti itu. Nah, padahal kadang mirisnya kita justru informasi-informasi yang harusnya menggunakan bahasa Indonesia, karena menggunakan bahasa asing membuat misalnya yang menerima layanan menjadi tersesat, gitu. Karena dia nggak paham dengan bahasa asing itu, gitu kan. Nanya malu kali ya. Iya, nah jadi misalnya nenek-nenek kita nggak tahu dengan arti kata exit. Lalu dia mau keluar dari rumah sakit itu misalnya, mana pintu keluarnya ini, gitu. Yang dia lihat yang dilihat exit, gitu ya. Nah, apa salahnya kita tulis keluar, gitu ya, seperti itu. Itu contoh-contohnya. Lalu yang keempat yaitu pelindungan bahasa dan sastra. Nah, Molinbastra kita istilahkan dengan itu program yang untuk Gatra yang kedua, yaitu melestarikan bahasa daerah. Nah, itu bagian dari
pekerjaan yang kita fokus pada pelestarian bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah seperti di Provinsi Bengkulu ini kita mengenal 3 bahasa. Yang pertama bahasa Bengkulu, bahasa Rejang, dan bahasa Engganu gitu. Tetapi nanti di bahasa Bengkulu nanti banyak sekali dialeknya gitu ya. Ada dialek Serawainya, ada Kaurnya, ada Muko-mukonya dan segala macamnya. Iya, banyak sekali gitu seperti itu. Nah, yang kita harapkan dari program ini adalah revitalisasi bahasa daerah ini, diharapkan bahwa bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu ini tetap ada, tetap hidup, tetap lestari gitu. Karena kalau dilihat dari trennya itu dia sudah mulai terancam punah. Nah ini yang harus kita selamatkan. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Bagaimana supaya bahasa daerah ini lestari? Kita lakukan adalah membuat kegiatan yang mengajak para anak-anak SD dan SMP. Kita sebut dengan tunas bahasa ibu. Anak-anak itu menjadi tunas untuk bahasa ibu kita, bahwa bahasa ibu anak-anak sekarang ini bangga menggunakan bahasa ibu mereka, karena fenomena sekarang ini yang membuat bahasa daerah itu hilang atau terancam punah itu misalnya dengan adanya perkawinan beda suku. Iya, seperti itu. Menggunakan bahasa daerah lagi kan, ya. Tetapi itu tidak bisa kita bendung kan. Nggak mungkin kita melarang orang menikah antara orang Minang dengan orang Jawa misalnya seperti itu. Nah, itu tidak bisa kita halangi pasti gitu. Dan misalnya bencana alam itu juga di luar kuasa kita gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa menyebabkan bahasa terancam punah. Nah, tapi kalau sikap bahasa kita yang tidak positif, yang merasa gengsi misalnya kalau menggunakan bahasa daerah itu, nanti kita terkesan kampungan misalnya seperti itu. Banyak yang ditakutkan mungkin seperti itu. Iya, betul. Realitanya seperti itu. Iya, nah, betul. Kami hadir untuk mengajak untuk membangun, membenahi itu, membangun sikap positif bahwa anak-anak kita harus bangga dengan bahasa daerahnya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi, sekarang kita jeda dulu ya Ibu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.